Kembali di Breaking News, pemirsa, kita akan menyaksikan gambar terbaru dari gerbang tol Cikatama dan jalan arteri Pantura Karawang. Pemirsa, di layar yang terpantau saat ini kita melihat sama-sama merupakan gambar suasana di gerbang tol Cikatama. Memang sudah memasuki puncak arus balik, tapi kalau kita lihat bagaimana akses jalan menuju ke gerbang tol Cikatama ini terpantau ramai meskipun tidak ada kepadatan yang signifikan karena beberapa hal sudah dipersiapkan dari pihak operator tol dengan memberikan himbauan-himbauan, kemudian juga beberapa informasi-informasi dari berbagai platform yang memberikan informasi terkini kepada para pemudik. Kemudian juga ada beberapa petugas jalan tol yang menjemput bola untuk melakukan transaksi pembayaran sehingga hal-hal tersebut bisa meminimalisir adanya penumpukan kendaraan di gerbang tol Cikatama. Dan kita lihat lebih jauh lagi setelah melewati gerbang tol Cikatama, kita lihat memang arus kendaraan terpantau ramai karena memang ada beberapa skenario yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengantisipasi meningkatnya volume kendaraan secara signifikan pada malam hari ini. Berdasarkan laporan dari tim liputan iNews di lapangan, memang sejauh ini lalu lintas yang mengarah ke gerbang tol Cikatama bisa dikatakan tidak terjadi kemacetan yang signifikan. Memang keramaian terus terjadi dan tetap beberapa skenario tetap dilakukan untuk menjaga-jaga adanya peningkatan volume kendaraan yang signifikan hingga esok hari. Di gerbang tol Cikatama kita juga akan melihat pantauan situasi terkini lalu lintas lainnya di puncak arus mudik kali ini. Kita akan melihat bagaimana situasi terkini di kawasan Karawang, Jawa Barat. Kita lihat juga situasinya mulai dipadati, situasinya ramai lancar. Kita lihat peningkatan volume kendaraan memang sudah terjadi kemarin, tepatnya para pemudik yang lebih atau memilih pulang ke kampung halaman memakai kendaraan roda 2. Dan akses jalan ini memang menuju ke Jalan Nasional Pantura, yang mana menjadi pilihan bagi para pemudik untuk menuju ke berbagai wilayah di Pulau Jawa. Kalau kemarin kita melihat juga bahwa pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 ini sudah melakukan atau terpantau sudah melakukan mudik pada Kamis malam, di mana dari kawasan Kalimalang juga sudah terjadi peningkatan volume kendaraan. Beberapa langkah-langkah antisipasi juga dilakukan oleh pihak kepolisian, mulai dari penerapan atau pendirian posko-posko di sejumlah titik, mulai dari Jakarta menuju ke Pantura dan juga mengakses ke wilayah Jawa Tengah. Pihak kepolisian mendirikan sejumlah posko agar nantinya para pemudik yang mengalami kendala pada saat melakukan perjalanan ini bisa menuju posko-posko untuk diamankan oleh pihak kepolisian. Kemudian penambahan personil juga dilakukan sejak kemarin, di mana ada beberapa untuk mendisiplinkan tentunya para pengendara. Kita selanjutnya akan memantau CCTV di Cikatama. Ini adalah CCTV dari Jasa Marga dari sudut lainnya. Jika tadi kita melihat dari pantauan udara, kini kita lebih melihat jelas dari sisi yang berbeda. Inilah situasi terkini pemirsa dari gerbang tol Cikatama. Kita lihat situasinya memang masih ramai. Ini para pemudik yang memilih untuk melakukan keberangkatan pada malam hari. Kurang lebih memang suasananya tidak jauh berbeda pada saat kemarin malam. Masih terpantau ramai, namun tentunya beberapa langkah antisipatif yang dilakukan cukup efektif, di mana
seperti one way nasional dan juga lokal yang diberlakukan secara situasional, kemudian juga sistem buka tutup di rest area, kemudian penambahan personil operator tol, ini juga menjadi salah satu faktor penentu di mana gerbang tol ini juga jika melihat pengalaman dari arus mudik sebelumnya maupun arus balik kerap menjadi simpul kemacetan. Maka beberapa simpul kemacetan yang berpotensi menimbulkan kepadatan kendaraan ini memang harus diantisipasi lebih awal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Tentunya Anda bagi para pemudik harus terus memantau informasi-informasi dan imbauan dari pihak terkait, kepolisian maupun informasi yang terus diupdate di berbagai platform di media sosial. Anda bisa dengan mudah mengakses informasi terkini agar Anda bisa memilih jam-jam yang tepat untuk melakukan perjalanan menuju ke kampung halaman. Pemirsa, jelang Lebaran 2025, pemudik terus memadati jalan arteri Bandung menuju wilayah selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah pada Jumat malam. Para pemudik yang didominasi menggunakan sepeda motor di ruas Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, melakukan perjalanan mudik ke wilayah Garut, Tasikmalaya, dan Jawa Tengah. Dengan membawa tas dan barang bawaan sebagai oleh-oleh, mereka memilih melakukan perjalanan pada malam hari untuk menghindari cuaca panas dan kepadatan kendaraan. Diprediksi kepadatan kendaraan pemudik yang menggunakan sepeda motor ini akan terus meningkat hingga hari H Lebaran. Ribuan pemudik yang datang dari Jakarta dan Jabodetabek menuju Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur terpantau memadati jalur arteri Karawang, Jawa Barat pada Jumat malam. Pada Jumat malam, situasi arus lalu lintas di jalur arteri Karawang, Jawa Barat terpantau padat merayap. Ribuan pemudik yang menggunakan kendaraan sepeda motor maupun mobil mengular hingga 2 km. Ribuan pemudik mulai tersendat setelah masuk perbatasan Karawang-Bekasi, tepatnya di pertigaan lampu merah Tanjung Pura, Jalan Lingkar Karawang, pertigaan lampu merah Pandey, hingga pertigaan lampu merah Dawan Cikampek. Volume kendaraan terus meningkat signifikan sejak Jumat sore. Diperkirakan puncak arus mudik pada malam ini hingga Sabtu pagi nanti, mengingat volume kendaraan masih tinggi hingga saat ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sejumlah titik mudik Lebaran 2025, kita terhubung dengan rekan Yohan Pangestu di jalur Lingkar Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Yohan, selamat malam. Silakan dengan laporan terkini dari Lingkar Nagrek, seperti apa kondisinya? Ikal dan juga pemirsa, dapat saya informasikan hingga saat ini arus lalu lintas yang ada di Nagrek masih mengalami kemacetan. Untuk melihat lebih jauh kondisi apa di Nagrek saat ini, dapat saya perlihatkan kondisi hingga saat ini kemacetan masih terjadi. Kemacetan sendiri terjadi dari sore tadi sekitar pukul 14.00, di mana pada waktu itu para warga yang sedang berburu takjil di wilayah Limbangan. Namun guna mengantisipasi kemacetan tersebut, pihak kepolisian masih tetap berjaga di lokasi mudik, di tepatnya di pos Cikaledong, untuk mengurai kemacetan di jalur selatan. Seperti dari data yang telah saya himpun dari
Dishub Kabupaten Bandung sedikitnya telah ada 113.000 kendaraan melewati jalur Nagreg sendiri terhitung dari pukul 24.00 hingga sekarang. Begitu sih, Kak. Yuan, ini sumbatan atau bottleneck-nya kemacetan ini ada di mana, Yuan, sehingga mengular berapa kilometer? Nah, untuk kondisi kemacetan kali ini yang terjadi di jalur selatan sendiri, panjang kemacetan yang terjadi dari awal Limbangan hingga kawasan Nagreg ini sepanjang 5 km. Namun demikian, kemacetan ini terjadi karena ada beberapa faktor, di antaranya adanya selatan ini memiliki tanjakan serta tikungan, serta untuk kondisi sekarang ditambah dengan kondisi sedang hujan, serta di kawasan di Bangka sendiri hingga saat ini masih banyak aktivitas warga yang keluar masuk pemukiman, gitu sih. Oke. Untuk upaya dari kepolisian atau petugas yang bertugas di sana seperti apa saja, Yuan? Kepolisian baik dari Polresta Bandung dan Polres Garut hingga saat ini masih berjaga mengatur lalu lintas untuk arus pemudik. Namun hingga saat ini juga belum dilakukan beberapa cara bertindak seperti one way ataupun kontraflow, mengingat kondisi kemacetan yang terjadi di jalur selatan ini masih dinilai bisa dilalui, gitu. Ini memang jalur yang Anda sedang meliput saat ini, Anda pantau memang satu arah atau memang ada kontraflow di arah sebaliknya? Sebetulnya situasi seperti apa, Yuan? Untuk jalur tempat saya sekarang melaporkan, di depan Anda menyaksikan layar ini lalu lintas dari arah Bandung menuju arah Limbangan. Tepat di belakang saya itu lalu lintas menuju arah Limbangan. Namun di kawasan Ciaro sendiri terdapat beberapa medan yang menanjak serta menikung, sehingga mengakibatkan antrian yang cukup panjang. Sejauh ini, untuk hari ini, Yuan, mengingat ini juga puncak dari arus mudik, cuaca bagaimana? Apakah memang terjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi atau bisa dikatakan situasi yang cukup kondusif? Nah, untuk cuaca di Kabupaten Bandung sendiri, khususnya di wilayah Nagreg, sekarang sedang terjadi hujan dengan intensitas yang sedang. Namun demikian, pihak kepolisian juga menghimbau kepada seluruh pemudik, baik yang tengah melakukan perjalanan atau yang akan melakukan perjalanan, agar lebih berhati-hati, mengingat kondisi jalan yang licin dan minimnya penerangan di jalur selatan. Begitu, kita. Oke, ini kalau ada minim penerangan menjadi problem juga. Apakah memang cukup panjang yang menjadi kendala penerangan ini? Nah, untuk penerangan di jalur selatan itu beberapa lokasi malah belum ada sama sekali penerangan jalan umum, karena kondisinya yang pegunungan serta banyaknya jalan-jalan yang jauh dari perkotaan. Oke, di titik paling krusial untuk arus mudik ini, untuk kontur jalan seperti apa? Apakah memang ada jalan yang rusak atau cenderung aman, Yuan? Untuk saat ini, jalur selatan sendiri dari awal Cileunyi hingga Ciaro Nagreg sendiri, yang perbatasan dengan Limbangan Garut, kondisi jalan di jalur selatan ini telah baik, karena sebelumnya 2 minggu menjelang pelaksanaan operasi Lebaran ini, operasi mudik Lebaran ini, pihak terkait telah melakukan beberapa perbaikan seperti penambalan serta perbaikan rambu-rambu jalan. Begitu. Baik, selain imbauan yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian, Anda sebagai jurnalis yang meliput di sana, apakah ada catatan khusus mungkin untuk pemudik yang akan baru berniat untuk mengakses lintas Nagreg ini? Ada catatan khusus tidak, Yuan? Nah, baik, untuk seluruh pemirsa yang sedang menyaksikan saat ini, bagi yang akan melakukan mudik ataupun sedang melakukan mudik, dihimbau untuk
tetap terus menjaga hati-hatinya serta memperhatikan kondisi kendaraannya mengingat jalan Nagreg yang memiliki kontur tanjakan serta berkelok, dan ditambah untuk saat ini kondisi di Nagreg sendiri sedang diguyur hujan dengan cukup lebat. Oke, Yuan, mungkin satu lagi, ini untuk ketersediaan posko untuk pemudik, apakah aman secara kuantitas, jumlahnya aman, kemudian untuk titik pengisian bahan bakar bagaimana, Yuan? Untuk posko pengamanan mudik Lebaran sendiri, pihak kepolisian telah menyiapkan 2 posko, 1 posko pelayanan dan 1 pos terpadu di kawasan Nagreg serta Cileunyi. Itu bisa digunakan untuk para pemudik untuk beristirahat serta melepas penat di saat melakukan mudik dalam perjalanan yang jauh. Baik Yuan, terima kasih atas informasinya. Ada beberapa catatan untuk bagi Anda karena Nagreg ini termasuk salah satu kawasan yang cukup padat sehingga ada beberapa yang harus diperhatikan untuk sebelum Anda mengakses ke jalur sana. Terima kasih Yuan Pangestu atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya. Lebih dari 10.000 pemotor memadati Jalan Raya Arteri Serang, Tangerang menuju Pelabuhan Ciwandan, Banten pada Jumat malam. Kepadatan pemudik yang mengendarai roda 2 terlihat di Jalan Raya Arteri Serang, Tangerang menuju Pelabuhan Ciwandan, Banten. Sejumlah titik mengalami kemacetan panjang, diantaranya pertigaan Citra Raya dan Pasar Cikupa, Tangerang. Umumnya, para pemudik dari arah Tangerang, Jakarta, Depok, dan Bekasi menuju Pulau Sumatera, diantaranya Lampung, Palembang, kemudian Medan, dan juga Aceh. Satlantas Polresta Tangerang memprediksi puncak arus mudik terjadi pada malam ini dengan total pemudik yang melintasi Jalan Raya Arteri Serang mencapai 10.000 lebih kendaraan, khususnya roda 2. Sementara itu, antrean kendaraan masih terjadi di jalur mudik Kalimalang, tepatnya di traffic light Haji Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Jumat malam. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta menuju jalur Pantura, seperti ke wilayah Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah hingga Jawa Timur memadati jalur mudik Kalimalang, Jakarta Timur. Volume kendaraan meningkat 60% dibandingkan hari normal dan didominasi pemudik sepeda motor. Rencananya, petugas akan melakukan rekayasa lalu lintas seperti one way atau pengalian arus jika nantinya terjadi kepadatan yang cukup parah. Dan untuk mengetahui informasi terkini dari Jalan Raya Kalimalang, kita sudah terhubung dengan rekan Rahmat Hidayat di lokasi. Rahmat, selamat malam. Bagaimana situasi terkini? Apakah sudah mulai lengang? Kalau saya lihat di belakang Anda sudah mulai lengang. Bagaimana situasi Anda pantau sampai dengan malam ini? Ya, Cikal, H-3 mudik Lebaran, situasi jalur arteri Kalimalang ini untuk malam hari ini terlihat cukup lancar. Namun dibandingkan dengan sore tadi atau sekitar pukul 8 malam tadi, untuk malam ini terlihat cukup ramai lancar. Namun diperkirakan pemudik ini akan terus bertambah hingga dini hari nanti atau sampai Sabtu pagi nanti. Untuk mengetahui situasi saat ini kami pun akan melaporkan secara langsung di jalan arteri Kalimalang ini, atau tepatnya di persimpangan M. Hasibuan atau di depan gerbang tol Becakayu. Ya, beginilah situasinya kondisi lalu lintas para pemudik yang melintasi jalur arteri Kalimalang
malam ini sejumlah pemudik pun masih terlihat tampak melintasi jalur arteri menuju wilayah Pantura maupun di kota-kota yang ada di wilayah Jawa Tengah maupun di wilayah Jawa Timur. Ini pun nampak terlihat dari sejumlah banyaknya barang bawaan para pemudik yang melebihi kapasitas serta berboncengan ada anak kecil. Hal ini sangat membahayakan para pemudik itu sendiri. Oleh karena itu kami pun menghimbau kepada para pemudik untuk selalu tetap waspada dan hati-hati, terutama untuk melintasi di jalur arteri Kalimalang yang mendekati wilayah perbatasan Kabupaten Bekasi yang di mana banyak terdapat bekas galian kabel yang hingga ini belum terselesaikan dan itu pun sangat membahayakan para pemudik. Beginilah untuk kendaraan yang terus melintasi menuju wilayah Pantura yang melintasi wilayah arteri Kalimalang ini. Dan berdasarkan data dari pos yang Mega Bekasi tercatat sejak pukul 18.00 hingga pukul 22 ini tercatat sekitar hampir 10.000 kendaraan roda 2 yang melintasi jalur arteri Kalimalang. Sedangkan untuk kendaraan roda 4 ini tercatat hampir 6.000 kendaraan yang melintasi wilayah arteri Kalimalang. Demikian, Cikal. Situasi yang sama dengan malam kemarin, Rahmat, atau memang berbeda ketika misalnya kondisi seperti ini tidak bisa jadi tolak ukur, tetap masih menjaga adanya peningkatan volume kendaraan, Rahmat? Ya, Cikal, untuk dibandingkan dengan H-4 kemarin, untuk malam ini terpantau cukup padat, namun untuk melakukan kepadatan nantinya penumpukan kendaraan di arteri Kalimalang ini, pihak kepolisian pun akan melakukan sejumlah rekayasa jalan, yaitu di mana untuk rekayasa jalan sendiri akan dialihkan menjadi 2 jalur, yaitu di jalur Ahmad Yani dan jalur Cut Mutia. Demikian, Cikal. Rahmat, tadi Anda juga melaporkan ada beberapa pelanggaran lalu lintas. Ini dari gambar Anda yang pakai helm. Ini Anda pantau bagaimana kedisiplinan para pengendara ini sejauh pantauan Anda di arus mudik kali ini? Ya, memang sejauh ini pantauan kami ini pun masih banyak para pemudik yang tidak mematuhi aturan seperti tidak memakai helm ataupun berboncengan lebih dari 2. Hal itu pun sangat membahayakan para pemudik itu sendiri. Kami juga mengimbau kepada pemudik untuk selalu mengikuti aturan atau rambu-rambu lalu lintas yang ada di sepanjang jalur arteri Kalimalang ini. Demikian, Cikal. Oke, terakhir, artinya untuk cuaca, apakah tidak menemui hal yang cukup signifikan menjadi faktor misalnya menjadi kendala tersendiri di arus mudik kali ini? Ya, tidak adanya penjagaan di depan persis di gerbang tol Becakayu ini membuat para pemudik dengan leluasa menerobos lampu merah. Hal itu pun sangat membahayakan para pemudik itu sendiri. Demikian, Cikal. Baik, Rahmat, terima kasih atas informasi terkini dari kawasan Kalimalang. Kita akan mengupdate kembali informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali, Rahmat. Pemirsa, 3 hari jelang Lebaran, kedatangan penumpang di Stasiun Tugu, Yogyakarta meningkat 94%. Mayoritas penumpang berasal dari Jakarta dan Surabaya. Hari ini ribuan penumpang tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Mayoritas penumpang berasal dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur. Hari ini merupakan puncak arus mudik di Stasiun Tugu. Adapun peningkatan penumpang hari ini mencapai 94%. Untuk puncak arus mudiknya sendiri akan terjadi pada tanggal 28 Maret, di mana kita memprediksi akan memberangkatkan sebanyak 19.000 pelanggan. Dan untuk puncak arus balik kita memprediksi di 6 April, di mana berdasarkan pantauan kita sudah ada pesanan tiket 20.000. Namun ini masih dinamis ya. Ke Jawa Timur, ke Madiun. Langganan naik kereta atau gimana? Aku langganan naik kereta. Kalau mudik atau bolak-balik dari Madiun ke Jogja selalu pakai kereta. Sementara untuk keberangkatan penumpang di wilayah Daop 6 Yogyakarta juga meningkat 34% dari hari biasa. Lebih dari 15.000 penumpang berangkat dari Stasiun Tugu ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Dari Yogyakarta, Gali Wisma Ainus melaporkan.
Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau puncak arus mudik di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Kapolri menyapa sejumlah pemudik yang akan berangkat ke sejumlah daerah. Lihat bawah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tiba di Stasiun Tugu, Yogyakarta pada Jumat petang. Kapolri meninjau puncak arus mudik di Stasiun Tugu. Hari ini ribuan penumpang berangkat dan tiba di Stasiun Tugu. Kapolri juga menyempatkan menyapa sejumlah pemudik di ruang tunggu stasiun. Lihat bawah. Sementara itu 3 hari jelang Lebaran, peningkatan jumlah penumpang mulai terjadi di stasiun kereta cepat Wush. Pemirsa, seperti inilah situasi di stasiun Wush pada hari Jumat atau H-3 Lebaran. Terlihat penumpang memenuhi stasiun dan duduk mengantri jadwal keberangkatan menuju Bandung. Diperkirakan jumlah penumpang yang melalui stasiun Wush pada hari Jumat mencapai 20.000 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan pada hari biasa yang mencapai 18.000 penumpang. Sementara puncak kepadatan pemudik diperkirakan terjadi mulai 2 April hingga 11 April, baik dari Halim Jakarta menuju Bandung dan sebaliknya. Momen Lebaran ini kami memprediksi peningkatan penumpang akan terjadi lebih tinggi lagi pada saat H+2 setelah Lebaran. Dan saat ini pada saat momen Lebaran KCIC menyiapkan sebanyak 1.346 perjalanan KA secara total dan juga terdapat 808 ketersediaan tempat duduk untuk perjalanan kereta Wush di momen Lebaran ini. Pemirsa, kita akan kembali menyaksikan gambar terbaru dari gerbang tol Cikatama dan arteri Pantura Karawang. Situasi yang kurang lebih tidak berbeda dengan beberapa saat sebelumnya, di mana gambar pantauan terkini yang kami hadirkan saat ini pemirsa dari gerbang tol Cikatama Karawang terpantau masih ramai dengan pemudik yang dari arah Jakarta menuju ke sejumlah destinasi di Pulau Jawa seperti Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ini memang sudah diprediksi sebelumnya dari pihak kepolisian bahwa terhitung kemarin, kemudian hari ini, bahkan hingga H-1 ini akan dihitung sebagai puncak arus mudik, di mana persiapan-persiapan sudah diberlakukan agar hal-hal yang tidak diinginkan seperti membludaknya atau melonjaknya antrean di gerbang pintu tol yang selalu menjadi salah satu penyebab kemacetan ini bisa diantisipasi atau bisa dihindari. Kemudian simpul kemacetan yang biasa terjadi setelah pintu tol, selepas pintu tol ini juga sejauh ini kita lihat situasinya ramai, tidak terjadi penumpukan kendaraan yang biasa terjadi penumpukan setelah atau selepas pintu tol. Memang kondisinya ramai, meskipun begitu, meskipun kita lihat tidak ada penumpukan kendaraan di gerbang pintu tol Cikatama, tetap baik operator tol, kemudian kepolisian yang tak berhenti untuk mengimbau Anda tetap berhati-hati, kemudian tetap mengukur diri ketika memang ngantuk atau tidak sanggup melanjutkan perjalanan, Anda diharuskan untuk masuk ke rest area. Kemudian pengaturan tak hanya dilakukan di ruas jalan tol tetapi juga di rest area. Karena selepas dari pintu tol ini, kemudian ada rest area yang juga menjadi simpul kemacetan. Ini juga perlu diatur dan sudah dikondisikan oleh pihak kepolisian, dibantu juga dengan operator tol untuk bagaimana caranya agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di rest area. Selanjutnya, pemirsa, kita juga akan memantau situasi terkini dari ruas tol Kali Kangkung.
Ya, kita lihat saat ini, pemirsa, kita akan juga menunggu bagaimana situasi terkini di lokasi lainnya. Sementara untuk dari Cikatama, ini adalah situasi terkini, pemirsa. Bagi Anda yang belum berangkat mudik, Anda bisa melihat seperti inilah kondisinya saat ini, sehingga Anda bisa memutuskan apakah memang akan memilih keberangkatan menuju kampung halaman malam hari ini atau memilih hari lainnya. Cuaca sendiri dari laporan yang kami terima dari sejumlah tim liputan iNews di lapangan memang tidak menentu, sempat terjadi hujan, namun memang intensitasnya tidak tinggi sehingga tidak terlalu menjadi kendala dari lalu lintas arus mudik ini. Meski begitu tetap juga harus diperhatikan kondisi kendaraan Anda untuk bisa mendukung perjalanan Anda aman dan juga nyaman. Breaking news, segera kembali usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami. Kondisi objektif hilal pada malam ini. Saksikan Breaking News Sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah. Sabtu 29 Maret mulai pukul 2:30 sore live di iNews. Cahaya Hati Indonesia besok siang pukul 12:30 di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kondisi objektif hilal pada malam ini. Saksikan Breaking News Sidang Isbat penetapan 1 Syawal 1446 Hijriah. Sabtu 29 Maret mulai pukul 2:30 sore live di iNews. Beautifully done. Floyer Pierre, so he has. Oh, super goal towards the goal. Scott McCain, 3 times already in his young career, and he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Cahaya Hati Indonesia besok siang pukul 12:30 di iNews. Menelusuri keindahan Islam dengan pendekatan Quran. Mendekat kepada Allah dengan harta kita, mendekat kepada Allah dengan ilmu yang kita miliki. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud. Saat kita memiliki kepintaran, harta, kekuasaan, pahamilah bahwa semua itu adalah titipan. Ramadan Story selama Ramadan pukul 3:30 dini hari di iNews. Kembali di Breaking News, pemirsa, tak hanya sepeda motor, bajai dan baktor atau bak motor juga turut memadati ruas jalur mudik Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Kepadatan terus terjadi hingga malam hari ini. Ribuan kendaraan terus memadati ruas jalur mudik Kalimalang, Pondok Kelapa, Durensawit, Jakarta Timur pada Jumat malam. Selain roda 2 dan roda 4, sejumlah pemudik yang menggunakan kendaraan bajai dan baktor atau bak motor turut memadati ruas jalur mudik Kalimalang. Mereka nampak senang menikmati perjalanan mudik ke kampung halaman dengan duduk di bagian belakang bersama barang-barang. Petugas kepolisian pun memberikan imbauan kepada pemudik baktor dan bajai agar tidak memacu kencang kendaraannya serta memperbanyak istirahat di rest area yang telah disediakan.
Kita akan menyapa rekan Esra Ambarita di Gerbang Tol Kalikangkung, Semarang untuk memantau situasi terkini. Esra, bagaimana situasi terkini di Gerbang Tol Kalikangkung? Ya, selamat malam Cikal dan juga pemirsa. Kalau malam hari ini di Gerbang Tol Kalikangkung tampaknya ini masih ramai, namun tidak sepadat beberapa jam waktu lalu dan ini pun sudah mulai terurai. Kami akan coba gambarkan sedikit visual terkait bagaimana keramaian yang ada di Gerbang Tol Kalikangkung ini, dan ini sekali lagi tidak seramai beberapa jam waktu lalu ini. Juga untuk antriannya juga sudah tidak mengular tampaknya, meskipun prediksi dari pemerintah hari ini adalah puncak arus mudik, namun ini volume kendaraannya sudah mulai terurai. Namun kalau kami mengambil data dari pihak kepolisian, untuk traffic accounting-nya ini masih terbilang tinggi, yakni di angka 2.000 sampai 3.000 kendaraan per jamnya. Dan kalau tadi saya mengabarkan masih di angka 40.000 kendaraan, untuk update data yang kami terima sudah ada 50.000 kendaraan yang mengarah ataupun melintasi Gerbang Tol Kalikangkung ini. Nah, sejauh ini terkait kendala, misalnya tadi kalau sempat ada e-tol yang, maksud kami saldo e-tol yang tidak mencukupi, tampaknya ini sudah mulai berangsur-angsur dari masyarakat ini sudah aware terkait hal ini, terkait saldo ini, jadi tidak ada antrian yang begitu signifikan di Gerbang Tol Kalikangkung ini. Meskipun demikian, dari gardu tol ini hampir keseluruhannya ataupun semuanya tampaknya sudah dibuka, jadi fokusnya adalah sekali lagi untuk memecah kemacetan yang ada di sini, sehingga semua para pemudik ini bisa melintas di Gerbang Tol Kalikangkung ini. Meskipun begitu, dari pihak kepolisian, khususnya Kapolri tadi sempat menyatakan bahwa kemungkinan besar sampai dini hari nanti masih akan meningkat dari volume kendaraan yang hendak melakukan perjalanan mudik ke arah Jawa Tengah maupun ke arah Jawa Timur. Nah, sampai sejauh ini masih berlaku sistem rekayasa lalu lintas yang masih sama, yakni sistem satu arah maupun one way penerapannya secara nasional, dan hal ini sekali lagi dilakukan untuk memecah kemacetan yang terjadi nanti karena hari ini merupakan prediksi puncak arus mudik. Nah, dan kalau pemirsa bisa lihat di layar televisi bahwa tentunya petugas sedari tadi sebenarnya, meskipun cuaca tadi ini sempat hujan deras, petugas harus turun ke jalan untuk mengarahkan masyarakat maupun para pemudik ini yang sempat e-tolnya tidak mencukupi, kemudian juga kerap yang tidak mengetahui terkait rambu-rambu lalu lintas, jadi harus berjaga, khususnya pihak Jasa Marga ini untuk mengarahkan para pengemudi yang melintas di Gerbang Tol Kalikangkung ini. Nah, pemirsa, juga disampaikan tadi dari pihak Kapolri bahwa tentunya bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ini juga agar mempertimbangkan faktor cuaca ini juga, karena faktor cuaca terbilang sangat penting pemirsa untuk memastikan kondisi tubuh Anda dalam keadaan fit, karena sedari tadi ini hujannya terbilang awet sekali untuk yang di tempat saya menggambarkan ini. Jadi agar berhati-hati di jalan karena jalanan terbilang juga licin, dan yang menjadi permasalahan adalah masih banyak para pemudik ini yang berhenti di bahu jalan yang kerap kali menggunakannya untuk beristirahat, kemudian juga ada yang berbuka puasa, sehingga ini juga menjadi salah satu faktor yang menciptakan antrian. Nah, dari pihak kepolisian mengimbau kepada masyarakat, semisal masih melakukan perjalanan mudik ini ke arah Gerbang Tol Kalikangkung, bisa memanfaatkan sejumlah rest area tentunya yang berada terdekat. Misalnya saja jika pemirsa atau Anda hendak melintas, ini bisa langsung ke arah rest area 379A yang terdekat di Gerbang Tol Kalikangkung. Karena di sana banyak sekali fasilitas yang tentunya bisa memulihkan tenaga Anda sebelum melakukan perjalanan pulang kampung, apalagi di malam hari ini. Jadi ketika pulang kampung pun bisa tentunya selamat sampai tujuan. Cikal. Kalau untuk kepadatan di sana, apakah memang situasinya cukup stabil begitu, atau ada jam-jam tertentu yang terjadi kepadatan begitu? Ini mungkin referensi yang cukup penting untuk pemudik yang belum berangkat, misalnya untuk memilih jam-jam tertentu, Esra. Ya, Cikal, kalau berdasarkan pemantauan kami sejak sore tadi, sebenarnya yang paling dominan antrian ataupun
volume kendaraan ini mengalami peningkatan adalah saat pukul 10 malam kemudian sampai pukul 11 malam. Tapi tampaknya kalau berdasarkan pemantauan saya ini tampaknya untuk volume kendaraannya mengalami penurunan untuk kemacetan maupun keramaiannya. Karena sempat tadi ini sampai mengular begitu panjang, namun sekarang ini sudah tidak ramai. Maksud kami sudah tidak ada antrian, namun frekuensinya ataupun intensitas untuk melakukan perjalanan ke arah Jawa Tengah maupun ke arah Jawa Timur ini masih terbilang tinggi. Dan ini kami pantau tadi masih dominasi oleh kendaraan berplat B atau yang berplat Jakarta yang melintasi ke arah gerbang tol Kalikangkung ini. Nah, kami akan tunjukkan lagi bahwa sekali lagi kondisinya ini masih terkendali, terkontrol, tidak ada begitu antrian yang cukup signifikan. Namun kita perlu mewanti-wanti, mengingat juga malam hari ini menjadi prediksi puncak arus mudik di tanggal 28 hingga 29 Maret. Dan tadi pun Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sempat menyambangi ataupun meninjau langsung lokasi di gerbang tol Kalikangkung, meminta personilnya untuk berjaga-jaga karena bisa saja sampai nanti mungkin di dini hari ini volume kendaraan mengalami peningkatan, mengingat atau berkaca pada kejadian sebelumnya bahwa masyarakat maupun para pemudik ini cenderung memilih jam-jam tertentu untuk melakukan perjalanan mudik. Misalnya di jam 10 malam atau di jam 9 malam. Dan tentunya ini salah satu pertimbangannya kalau kami sempat mendapatkan data-datanya juga ataupun informasi lebih tepatnya kepada para pemudik ini dikarenakan mereka hendak menghindari kemacetan ketika siang hari atau ada juga yang menjalankan ibadah puasa. Jadi lebih memilih melakukan perjalanan pada malam hari ini, sehingga tentunya dari hal ini membutuhkan seperti yang saya sampaikan tadi, pihak kepolisian harus tetap bersiaga memastikan bahwa diprediksi puncak arus balik ini harus bisa terurai kemacetannya, meskipun tentunya masih banyak hal faktor-faktor yang kemungkinan bisa menciptakan kemacetan di titik saya mengabarkan ini. Nah, kalau ini tadi sempat padat sekali. Kalau ini tentunya pemirsa bisa lihat kembali bahwa petugas dalam hal ini juga mengarahkan masyarakat terkait dari untuk tap out dengan tap in juga. Maksud kami tap outnya untuk keluar ke arah gerbang tol Kalikangkung. Nah, perlu diketahui bahwa juga hari ini menjadi hari tanggal 28 Maret menjadi hari terakhir pemberlakuan dari diskon tarif tol sebesar 20%. Nantinya arus balik masih akan berlaku sampai 3 hari. Jadi artinya masyarakat terkait fasilitas diskon tarif tol ini sudah tidak ada lagi, jadi akan dikenakan tarif tol. Nah, pemirsa, dan bisa kami sampaikan bahwa selain ini juga untuk volume kendaraan masih di angka yang kondusif, masih di angka yakni seperti saya sampaikan 2.000 hingga 3.000 untuk traffic accountingnya, jadi masih bisa kondusif, masih bisa dikendalikan. Dan tentunya harapan dari pihak kepolisian bahwa arus mudik kali ini bisa berjalan dengan tentunya memberikan perjalanan yang baik bagi para pemudik, khususnya yang melintas ke arah gerbang tol Kalikangkung ini. Cikal. Esra, terima kasih atas informasi terkini Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan, Esra. Bisa kita ke informasi berikutnya. Arus lalu lintas kendaraan pemudik jelang Lebaran di jalur Pantura Subang, Jawa Barat terus meningkat pada Jumat malam. Dari pantauan udara terlihat ribuan pemudik sepeda motor melaju beriringan dari arah Jakarta menuju Cirebon di jalur Pantura, Kecamatan Pusaka Nagara, Subang. Kendaraan pribadi juga terpantau mengalami peningkatan pada H-3 Lebaran dibandingkan hari-hari sebelumnya. Seiring meningkatnya volume kendaraan, meningkat pula para pengais koin atau uang receh di Jembatan Sewo, Subang. Terkait hal ini, polisi membubarkan aksi para pengais koin karena dinilai berbahaya dan mengganggu pemudik.
Ya, pemirsa, jelang Lebaran 2025, pemudik terus memadati jalan arteri Bandung menuju wilayah selatan Jawa Barat dan Jawa Tengah pada Jumat malam. Para pemudik yang didominasi menggunakan kendaraan roda 2 di ruas Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung akan melakukan perjalanan mudik ke wilayah Garut, Tasikmalaya, dan Jawa Tengah. Dengan membawa tas dan barang bawaan sebagai oleh-oleh, mereka memilih melakukan perjalanan pada malam hari untuk menghindari cuaca panas dan kepadatan kendaraan. Diprediksi kepadatan kendaraan pemudik motor ini akan terus meningkat hingga hari H Lebaran. Dan untuk mengetahui situasi terkini di sejumlah titik mudik Lebaran 2025, kita bergabung kembali dengan rekan Yuan Pangestu di jalur Lingkar Nagrek Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selamat malam, Yuan. Bisa Anda laporkan situasi terkini di Nagrek? Kita lihat juga pemirsa, dapat saya laporkan hingga saat ini kemacetan yang terjadi di Nagrek ini masih terjadi. Kemacetan ini terjadi dari pukul 4 sore hingga pukul 24 sekarang. Sementara itu juga mengantisipasi kemacetan di jalur selatan ini, Polres Bandung dan Polres Garut telah melakukan one way atau satu jalur dari arah Limpasan hingga pos Cikaledong ini. Pemberlakuan one way sendiri telah dilakukan petugas sejak pukul 24 hingga saat ini. Demikian baik untuk pemudik yang akan melintasi jalur selatan atau yang sedang melakukan mudik di jalur selatan ini agar lebih berhati-hati mengingat kondisi jalur selatan Nagrek sendiri sebelumnya sempat diguyur hujan dengan jadi ini akan lebih memperhatikan keselamatan kendaraannya dalam kondisi yang prima serta jangan memaksakan kita telah. Oke, Yuan. Kalau Anda lihat ini di belakang ada petugas kepolisian ya yang sedang berjaga. Kalau Anda lihat bagaimana jumlah petugas yang ada di lapangan, apakah jumlahnya cukup untuk bisa menangani arus mudik yang mungkin saja tiba-tiba ada lonjakan kendaraan di sana? Ya, kita dapat saya informasikan lagi guna melihat secara langsung ini seperti apa kondisi one way sendiri di jalur selatan ini. Ada beberapa petugas telah bersiaga untuk melakukan one way dan mengatur kelancaran lalu lintas saat one way sendiri. One way sendiri terus dilakukan. Seperti yang dapat Anda lihat sendiri pemirsa ini, kendaraan pemudik yang melintasi jalur Cikaledong ini sekarang dapat dipacu dengan kecepatan 50 hingga 60 km per jam. Namun kembali lagi saya ingatkan, meski dapat dipacu dengan cukup cepat, jalur Nagrek sendiri sekarang masih dalam kondisi basah sehingga rawan akan kecelakaan dan pemudik itu sendiri harus lebih berhati-hati ketika melewati jalur Nagrek sendiri. Begitu Cika. Sepanjang pantauan Anda di lokasi, apa mungkin ada kendala-kendala ditemui? Mungkin ada kendaraan yang mogok kah? Atau ada beberapa insiden yang akhirnya menyebabkan faktor kemacetan terjadi, Yuan? Sebelumnya pihak kepolisian dari Polresta Bandung juga sempat melakukan evakuasi mobil yang mogok di tengah kemacetan dengan cara didorong. Namun insiden tersebut atau mobil macet tersebut tidak lama untuk dievakuasi oleh petugas dan berhasil dievakuasi oleh petugas. Oke, kalau penyisiran Anda di lokasi, ini situasi
kemacetan biasanya dari titik mana sampai ke titik mana, Yuan? Agar nantinya bisa diperhatikan juga oleh para pemudik yang akan mengakses Lingkar Nagrek ini. Untuk pemudik yang akan melintasi jalur selatan sendiri ini, beberapa simpul-simpul kemacetan bisa Anda hindari, ya, terlebih kemacetan di jalur selatan sendiri ini terjadi dari kawasan Ciarok hingga kawasan Pamuncatan Nagrek dengan panjang kemacetan mencapai 5 km. Namun demikian beberapa lokasi kemacetan seperti kawasan Dangdet, yang dimana di kawasan tersebut banyak aktivitas keluar masif warga sekitar untuk melakukan rekreasi atau beraktivitas di luar rumah. Itu tidak. Baik Yuan, ya meskipun kita lihat memang polisi berjaga, tetapi faktor pendukung yakni kedisiplinan pengendara harus betul-betul diperhatikan. Terima kasih atas laporan Anda, selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan, Yuan. Pemirsa, 3 hari jelang Lebaran, pemudik terus memadati Pelabuhan Merak, Banten. Pada Jumat malam, Pelabuhan Merak terpantau dipadati pemudik. Antrian kendaraan roda 4 juga terlihat di buffer zone menunggu jadwal keberangkatan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Diperkirakan pada Jumat malam sebanyak 17.500 pemudik akan berangkat melalui Pelabuhan Merak. Sejak H-10 hingga H-4 Lebaran, 500.000 penumpang sudah diberangkatkan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera. Sementara 100.000 kendaraan sudah menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Meski ramai, petugas belum melakukan rekayasa lalu lintas berupa ganjil genap di tol Tangerang Merak maupun kontraflow. Pemirsa, kita juga kembali menyapa rekan Indra Setiabudi di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat malam, Indra. Seperti apa situasi terkini? Apakah masih seramai laporan Anda sebelumnya, Indra? Baik, selamat malam Cikal dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan situasi terkini pukul 00 waktu 15 waktu Indonesia Barat. Yang mana bisa saksikan semakin malam semakin ramai Cikal para pemudik yang akan melakukan penyeberangan pada dini hari. Yang mana perlu diketahui Cikal dan juga pemirsa, semakin malam semakin ramai dikarenakan mayoritas masyarakat lebih memilih pulang pada malam hingga dini hari untuk menghindari cuaca yang panas. Dan kalau kita bisa informasikan terkait cuaca Cikal dan juga pemirsa, bahwa memang tidak hujan, namun angin cukup kencang sekali. Namun tidak menyurutkan semangat para masyarakat untuk melakukan arus mudik pada malam hari ini. Dan kalau kita dapat informasikan dari SDP juga tidak ada kendala terkait proses penyeberangan pada malam hari ini menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Setidaknya Cikal dan juga pemirsa dapat kami informasikan bahwa SDP sudah mencatat kurang lebih 600.000 pemudik yang sudah bertolak dari Pulau Sumatera menuju maksud kami dari Merak menuju Bakauheni, Lampung. Selain juga dengan jumlah kapasitas mobil yang sudah berangkat ini, ratusan ribu mobil juga sudah bertolak dari Jawa menuju Pulau Sumatera pada hari ini. Dan ketahui juga perlu kami informasikan Cikal dan juga pemirsa, antrian ini tidak berlangsung lama Cikal, dikarenakan ASDP melakukan kebijakan penambahan moda transportasi kapal yang biasanya setiap harinya ini hanya berlaku 30 kapal saja per harinya. Namun dari H-5 hingga saat ini kapal ini ditambah hingga 50 hari. Maksud kami 50 kapal per hari melakukan mengakomodir para masyarakat yang melakukan arus mudik pada puncak hari ini. Dan diketahui puncak arus mudik ini akan berlangsung hingga esok hari ini maksud kami, tepat tanggal 29 Maret 2025. Dan terkait rekayasa Cikal dan juga pemirsa terkait ruas jalur dari Tangerang menuju Merak ini tidak ada skema dari ganjil genap sendiri, lantaran seharusnya ganjil genap ini sudah diberlakukan pada tanggal 27 kemarin, namun situasional dan memang sampai saat ini dari beberapa hari kemarin ini tidak ada diberlakukan sistem skema, lantaran memang situasi terkini sangat kondusif sekali meskipun ada antrian hanya untuk menuju masuk melalui dermaga eksekutif, dermaga 6 menuju kapal feri dan akan memberangkatkan para masyarakat ini menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Adapun juga skema yang dilakukan
Cikal dan juga pemirsa terkait jalur pemotor maupun juga truk muatan beratnya akan dialihkan menuju jalur Ciwandan. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya untuk tempat saya melaporkan saat ini hanya untuk mobil pribadi dan juga bus antar provinsi maupun juga pejalan kaki. Dan dapat kami informasikan juga Cikal dan juga pemirsa, ASDP masih memberlakukan diskon tarif tiket kapal yang mana ini sebesar 21% hingga 35%. Dan perlu diketahui juga Cikal, selama mudik tahun 2025 ini tidak ada tiket hangus Cikal. Seandainya masyarakat sudah membeli di hari kemarin dan masyarakat ini bisa berangkat sehari 2 hari setelah pembelian tiket, tidak ada masalah dan tidak ada hangus. Mengingat memang untuk memudahkan para masyarakat ini dalam melakukan kegiatan bermudik untuk bertemu sanak saudara di Pulau Sumatera, bertemu sanak keluarga tercinta di kampung halaman di momen Ramadan 1446 Hijriah. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang akan masih melakukan kegiatan mudik 2025 ini, dipastikan kondisi Anda dalam keadaan sehat dan pastikan Anda sudah standby sejam 2 jam sebelum keberangkatan. Cikal. Oke. Kalau Anda lihat kecenderungannya, Indra, dari pagi, siang, sore, malam, ini biasanya yang paling ramai ini di zona waktu yang mana, Indra? Untuk mungkin perhitungan, mulai besok, saya akan berangkat di jam sekian, kecenderungannya lebih sepi. Begitu, Indra? Seperti apa? Indra, jam-jam zona waktu apa saja yang paling ramai di antara mungkin pagi, siang, sore, malam untuk perhitungan mungkin yang ingin berangkat besok, mereka memilih di jam waktu yang mana, Indra? Baik, nampaknya kita mengalami gangguan komunikasi dengan Indra. Terima kasih Indra atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, arus kendaraan di gerbang tol Cikatama semakin meningkat di malam puncak arus mudik Lebaran. Hingga Jumat malam, ribuan kendaraan melintas gerbang tol Cikatama. Kepadatan didominasi oleh kendaraan pribadi dari arah Jakarta menuju Jawa. Peningkatan volume kendaraan ini sesuai dengan prediksi malam puncak arus mudik Lebaran 2025. Diprediksi kepadatan volume kendaraan masih akan terus terjadi hingga esok hari. Pemirsa, kita akan menyapa rekan Salam Rahmat di gerbang tol Cikampek Utama, Karawang, Jawa Barat. Selamat malam, Salam. Bagaimana situasi terkini di tempat Anda melapor? Ya, Cikal dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini ini memang masih sama seperti yang tadi, di mana untuk arus lalu lintasnya ini memang cenderung mulai terpantau padat begitu ya, karena memang hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik Lebaran 2025 yang akan menuju ke Tol Jawa dari ruas tol Cikampek Utama di kilometer 70 ini. Namun memang kalau terlihat di layar televisi Anda, memang antrean kendaraan yang tampak ini merupakan antrean kendaraan yang akan menuju ke gardu tol di Cikampek Utama 1, dan memang ada sebanyak kurang lebih 22 gardu tol yang dioperasikan begitu untuk mengurangi kemacetan, dan juga ini diharapkan dengan pengoperasian sebanyak 22 gardu tol ini bisa menciptakan arus lalu lintasnya masih bisa berjalan secara normal begitu. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Cikal dan juga pemirsa, bahwa hingga pukul 12:30 dini hari ini tercatat ada sebanyak kurang lebih 98.000 kendaraan yang melintas menuju ke arah Tol Jawa maupun juga Bandung di momen arus mudik Lebaran 2025 ini. Dan memang hingga saat ini sistem rekayasa lalu lintas dengan menggunakan skema one way dan juga kontraflow ini masih terus diberlakukan, mengingat volume kendaraan ini terus meningkat begitu ya. Dan dapat kami informasikan juga bahwa memang untuk
pemberlakuan skema rekayasa lalu lintas dengan kontraflow dimulai dari kilometer 47 hingga kilometer 70, dan untuk one way sendiri mulai diberlakukan di kilometer 70 hingga kilometer 414, dan memang situasional untuk pemberlakuan rekayasa lalu lintasnya ini mengingat peningkatan jumlah volume kendaraan ini masih terus bertambah, dan memang kalau dari pantauan kami di lapangan maupun juga berdasarkan data yang ada, memang tren peningkatan jumlah volume kendaraan ini terjadi pada malam hari yang dimulai pada saat waktu berbuka puasa hingga menjelang subuh, lantaran animo masyarakat ini masih sangat tinggi sekali untuk melakukan perjalanan mudik di tahun 2025 ini. Cikal. Baik, salam, terima kasih atas laporan Anda, dan kita akan melihat bagaimana esok hari semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada arus mudik kali ini. Terima kasih, selamat bertugas kembali.